Malam ini saya diminta untuk bicara tentang masalah kurban karena kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita bicara kurban dari ayat-ayat Al-Quran, surat yang membicarakannya adalah surah Al-Hajj ayat 34 dan seterusnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Inilah ayat-ayat yang bicara tentang kurban Idul Adha atau kurban hadyu, yaitu kurbannya orang-orang yang ibadah haji. Jazakallahu. Sebelum kita bahas tafsirnya, ada dua ayat yang bacaannya boleh berbeda. Pertama pada ayat 34 ada kata-kata mansakan. Tadi saya baca mansikan. Nah, ini adalah bacaan yang mutawatir juga. Mayoritas para ulama qiraah membacanya mansaka. Sebagian ahli qiraah yaitu qiraah Kufah, mereka membacanya mansika. Kecuali Imam Asim. Imam Asim juga qiraah Kufah, tetapi beliau membacanya seperti qiraah yang lain yaitu mansaka. Kemudian ayat yang kedua pada kata-kata layyanalallah, ini yanala boleh dibaca yanala dengan ya atau tanala dengan ta. Seluruh ahli qiraat membacanya dengan ya, yanala. Imam Ya'qub Al-Hadrami membacanya dengan ta, lan tanala, dan itu diulang lagi pada yanaluhut taqwa dibaca dengan tanaluhut taqwa. Maka ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Nabi SAW, yang manapun kita pilih semuanya bacaannya benar. Allah mengatakan pada ayat 34 surat Al-Hajj, walikulli ummatin, dan untuk masing-masing umat, ja'alna, kami menjadikan mansakan, ibadah menyembelih kurban. Supaya apa diadakan menyembelih kurban? Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum, maka Tuhan kalian adalah ilahu wahidun, Tuhan yang satu yang esa. Falahu, maka hanya kepadanya, aslimu, islamlah atau tunduklah atau pasrahlah. Wabashir, dan berilah kabar gembira, al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk atau orang-orang yang tenang. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, boleh dibaca mansaka, boleh dibaca mansika. Apakah terjemahnya berbeda? Berbeda. Kalau mansika pakai kasrah, artinya adalah tempat menyembelih kurban. Maka orang-orang ibadah haji, tempat menyembelih kurbannya di mana? Di Mina. Ditempatkan di Mina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang tidak haji,
maka kita menyembelihnya bebas. Di tanah lapang tempat kita sholat Id boleh, di rumah kita masing-masing juga boleh, atau di masjid-masjid kita ya, kalau ada tempatnya di area masjid maka juga boleh, silahkan. Kalau dibaca mansaka pakai fathah, maka artinya adalah penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan itu perbuatannya, itu mansak. Kalau tempatnya adalah mansik. Walikulli ummatin, setiap umat. Ini menunjukkan bahwasannya umat-umat terdahulu sudah ada ibadah kurban. Dan ternyata kita lihat dalam Al-Quran, sejak zaman Nabi Adam sudah ada ibadah kurban. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan il qarraba qurbanan, surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam, beritanya atau ceritanya dua putra Nabi Adam, Qabil sama Habil, bil haq, cerita dengan kebenaran. Il, ketika qarraba, keduanya berkorban, qurbanan, dengan kurban, fatuqabbila min ahadihima, maka diterima dari salah satu keduanya yaitu Habil, walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, dari yang lain yaitu Qabil. Nah, beda antara korbannya Qabil dengan Habil. Kalau Qabil korbannya dengan menyembelih, dengan Qabil dengan buah-buahan ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habil dengan menyembelih, berarti menyembelih korban itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Maka Allah mengatakan walikulli ummah, untuk setiap umat ya, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapatkan dalam kitab tafsirnya Syekh Nawawi Banten. Tafsirnya berjudul Mirah Labid atau Marah Labid, saya nggak tahu bacaannya apa itu. Itu beliau mengatakan bahwasanya setiap umat ini maksudnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim belum ada. Saya tidak tahu kenapa beliau mengatakan ini umat sejak Nabi Ibrahim saja yang ada penyembelihan kurban ini. Karena ternyata kita temukan dalam Quran justru sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu sudah ada penyembelihan kurban. Kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban? Tujuan aslinya satu. Tujuan aslinya adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kita menyebut nama Allah, supaya kita ingat kepada Allah. Jadi menyembelih kurban itu intinya sebenarnya ingat sama Allah. Karena itu kalau kita kurban kemudian bangga-banggaan, kurbanku lebih utama daripada kurbanmu, karena kamu sapinya kecil, saya sapinya gede, ini berarti kurban yang sia-sia. Kenapa? Tidak sesuai tujuan Allah mensyariatkan kurban. Tujuannya bukan supaya kita nyebut kita, supaya kita nyebut kurban kita, bukan. Tapi supaya kita nyebut Allah, ingat Allah. Maka kurban itu semata-mata supaya kita lebih dekat sama Allah, lebih ingat sama Allah. Sehingga Muslim wajib hukumnya ketika menyembelih kurban menyebut apa? Bismillah, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan bismillah, kenapa? Supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud liyadhkuru smallah, supaya menyebut nama Allah, itu menurut tafsiran Ibnu Abbas adalah mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah kurban ini darimu dan untukmu. Darimu, karena kita beli kurban duitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang kasih rezeki. Kemudian untukmu juga, karena diperintahkan oleh Allah untuk kita serahkan kepada Allah. Jadi kita kurban itu sebenarnya adalah bukan dari kita, tapi itu dari Allah. Kalau kita kurban keluarkan duit, dompet kita jadi tipis karena duitnya berkurang, itu sebenarnya bukan duit kita berkurang, karena duit kita itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kasih kita duit, kita masukkan dompet, setelah itu Allah suruh kita untuk kurangi untuk kurban. Ya hendaklah kita ikuti perintah Allah ini. Jangan kita hanya mau menerima tapi mengeluarkan enggak mau. Nerima duit dari Allah mau, tapi kalau disuruh oleh Allah untuk kurban enggak mau saya. Nah, ini berarti hamba yang tidak baik, karena dia hanya mau menerima tetapi tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwasanya kurban itu hanya sah dari bahimatul an'am, dari binatang ternak. Yang disebut an'am itu hanyalah 3, onta, sapi, kambing.
Kerbau juga termasuk, karena kerbau itu satu jenis dengan sapi, sehingga boleh kurban dengan kerbau. Selain itu tidak boleh untuk kurban. Karena itu pendapat mayoritas para ulama, kurban hanya sah untuk 3 ini. Selain itu tidak sah. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan kurban boleh dengan ayam, dengan burung, dengan telur. Nah, itu pendapat yang salah. Mereka berdalil pakai hadis ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," kalau hari Jumat datang, "fa'adatil malaikatu ala abwabil masajid." Masjid-masjid ini malaikat sudah duduk di pintu-pintunya. "Yaktubuna man jaa'a minan nas ala qadri manazilihim." Malaikat mencatat siapa yang pertama datang, kemudian berikutnya siapa. Farajulun qaddama jazuran, orang yang pertama datang seperti orang yang korban onta. Warajulun qaddama baqaratan, yang kedua seperti yang korban sapi. Warajulun qaddama syatan, yang ketiga seperti korban kambing. Warajulun qaddama dajajah, yang keempat seperti korban ayam. Warajulun qaddama usfuran, yang kelima seperti korban burung. Warajulun qaddama baydah, yang keenam seperti korban telur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih. Nah, ini dalil mereka mengatakan bolehnya kurban ayam, dajajah, bolehnya kurban burung. Nah, maka jawabannya adalah hadis ini sama sekali tidak bicara kurban Idul Adha. Ini hanya bicara tentang fadilah datang Jumatan awal. Yang paling awal lebih afdal. Itu seperti orang yang dia menyembelih unta kemudian diserahkan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, kalau datangnya akhir itu sama dengan orang yang sedekah telur. Dia punya telur, kemudian dia goreng atau dia masak, kemudian dibagi-bagikan atau diserahkan, dibagikan kepada orang miskin. Satu telur berikan kepada orang miskin. Nah, ini tidak bicara tentang kurban Idul Adha sama sekali. Maka yang benar adalah kurban Idul Adha hanya sah dari Al-An'am yang 3 tadi. Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian hanya satu. Apa ini kaitannya dengan kurban? Kaitannya adalah bahwasanya kalau kita kurban tidak boleh melakukan syirik dalam kurban tadi. Sehingga ketika kurban harus membaca bismillah, Tuhan kita satu. Tidak boleh mengatakan dengan nama Yesus atau dengan nama apa. Karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Maka bismillah saja. Ini adalah syirik besar kalau kita menyebut nama selain Allah dalam menyembelih itu. Demikian juga tidak boleh kita syirik kecil. Syirik kecil berupa riya. Pengen dilihat orang, pengen terkenal bahwasanya kurban saya ini yang paling mahal di antara ahli masjid ini. Rata-rata semuanya kurban sapi 3 juta, saya 5 juta sendiri. Nah, ini berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan oleh Allah fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu, maka hanya kepada Allah Islamlah, pasrahlah, tunduklah. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang tunduk. Jadi ketika kita disuruh oleh Allah untuk kurban Idul Adha, kalau kita mau melakukannya, itu kita termasuk orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang tunduk. Maka orang-orang yang tunduk sama perintah Allah, ini termasuk orang yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah, yaitu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau memang kita longgar uangnya, jangan berbelit-belit untuk kurban. Wah, aku cek pengen tuku iki, pengen tuku iki. Nah, itu masalah lain, itu masalah dunia. Kalau nggak begitu wajib, nggak begitu penting, itu ditinggalkan dulu. Yang wajib silahkan dilakukan dulu. Misalnya punya utang, ya lunasi utangnya dulu. Jadi tidak boleh kita meninggalkan pelunasan hutang kemudian pilih kurban. Misalnya duitnya hanya cukup untuk salah satu, harus melunasi atau harus korban. Kalau kita melunasi nggak bisa korban, kalau kita korban nggak bisa melunasi. Nah, maka pilih yang melunasi dulu, karena itu yang wajib. Sementara korban tidak wajib, sebagaimana nanti akan kita bahas. Tetapi jangan berbelit-belit kalau memang kita mempunyai uang dan kita longgar, karena kalau kita korban itu termasuk mukhbit, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhbit itu diambil dari kata-kata al-khabat. Al-khabat itu artinya adalah tempat yang rendah atau tempat yang tenang, yang tidak terjal. Nah, maka mukhbitin itu boleh diartikan orang-orang yang tunduk atau orang-orang yang tenang. Orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah, disuruh manut, nah, itu berarti mukhbit.
atau orang-orang yang tenang. Sebagian ulama menafsirkan mukhbit itu adalah orang yang tidak mendolimi orang lain, dan kalau didolimi dia tidak pernah membalas. Dituduh dia diam, tidak pernah membalas. Kenapa? Hatinya sudah tenang bahwasanya nanti akan ada akhirat, bahwasanya orang yang menuduh itu kalau salah itu nanti disuruh bayar kepada orang yang dituduh di akhirat nanti. Maka ketika dia dituduh, kupingnya nggak panas, Pak, tenang. Kenapa? Dia tahu saya itu nggak seperti itu, dan dia diam, tidak membalas. Kenapa? Karena dia tenang dengan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti itulah orang-orang mukhbit, orang-orang yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih panas ketika diajak orang, itu sebabnya karena kita belum tenang terhadap janji dari Allah, sehingga kita belum termasuk mukhbitin, belum tenang. Masih marah kalau kita diajak karena belum mukhbitin. Maka marilah kita tingkatkan diri kita sehingga menjadi orang-orang yang mukhbitin. Ciri-ciri mukhbitin itu disebutkan pada ayat 35. Alladzina, orang-orang yang apabila dzukirallah, disebut Allah, wajilat qulubuhum, takut hati-hati mereka. Wassabirina, dan orang-orang yang sabar, ala ma asabahum, terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infak. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mukhbit. Cirinya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah, hati mereka takut. Maksudnya kalau mereka ditakuti dengan Allah, mereka takut. Misalnya melakukan maksiat riba, diingatkan jangan riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bahwasanya siapa yang riba dia sama dengan menentang perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diingatkan seperti itu, takut, enggak jadi. Oh ya, saya salah ini ya, astagfirullah, udah enggak jadi. Ada orang mau berbuat maksiat zina ya, karena syahwatnya muncul, dia pengen zina. Maka diingatkan, awas, zina haram, termasuk dosa besar yang tidak mungkin dihapus dosanya kecuali harus taubatan nasuha. Maka diingatkan seperti itu, enggak jadi ya. Maka ini berarti termasuk yang wajilat qulubuhum, hatinya takut ketika diingatkan atau ditakuti dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah, maka itu nanti akan muncul dua sifat yang lain. Sifat yang pertama adalah as-sabirina ala ma asabahum, sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Sifat yang kedua adalah wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, melakukan ketaatan kepada Allah pada badannya maupun pada hartanya. Pada badannya yaitu muqimis shalah, menegakkan salat, pada hartanya yaitu yunfikun, infak. Inilah dua sifat yang muncul kalau seseorang itu punya sifat takut sama Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin, sabar. Kita sering mendengar bahwasanya sabar itu kan ada 3 macam. Sabar ketika menjalani ketaatan kepada Allah, sabar ketika menghadapi maksiat, tidak mau maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Nah, kalimat ini was-sabirina 'ala ma asabahum, sabar terhadap apa yang mengenai mereka. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ini mencakup 2 sabar. Sabar terhadap musibah dan sabar ketika diperintah oleh Allah atau taat sama Allah. Asaba, mengenai mereka. Apa yang mengenai? Ada 2. Yang mengenai mereka yang pertama adalah musibah, yang kedua adalah perintah. Ada perintah Allah datang atau mengenai kita, sembelihlah korban ya, bismillah, sembelih. Sabar. Maka yang paling tampak untuk contoh sabar ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, maka beliau sembelih anaknya. Anaknya Pak disuruh sembelih juga. Nah sekarang ini Allah belas kasihan sama kita. Allah tidak suruh seperti Nabi Ibrahim. Coba kalau kita setiap tahun suruh sembelih anak kita, pirwan Pak? Anak yang pertama sembelih piye? Nah ini sekarang Allah sudah belas kasih sama kita. Wes, daripada menyembelih anak, diganti aja menyembelih korban. Takno duit untuk beli kambing, sembelihlah.
keluarkan duit untuk beli sapi, sembelihlah. Nah, ini perintah sudah ringan, Pak. Nah, kalau perintah sudah ringan kita tidak mau melakukan, berarti tidak sabar namanya. Kalau Nabi Ibrahim saja disuruh menyembelih anaknya, dia mau, dia sabar. Anak itu harganya berapa? 3 juta nggak cukup, Pak. Kita bawa uang 3 juta beli anak, nggak cukup. Nah, maka 3 juta untuk kurban sapi itu murah kalau dibandingkan kurbannya Nabi Ibrahim. 1 juta untuk kurban kambing itu murah kalau dibandingkan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sabar. Wal muqimis shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, melakukan infak. Termasuk infak di sini adalah mengeluarkan duit untuk menyembelih kurban Idul Adha. Rasul menjanjikan bahwa apapun duit yang kita keluarkan itu ada pahalanya dari Allah, kecuali satu duit yang untuk memewahkan bangunan, nggak ada pahalanya. Maka kita beli bensin sehingga kita butuh untuk ke masjid ini pakai motor, beli bensin, mengeluarkan duit untuk beli bensin, apa ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita belinya premium, lebih murah nih, karena habis terpaksa beli Pertamax, lebih mahal. Enggak apa-apa. Kenapa? Semakin banyak duit yang kita keluarkan, semakin besar pahalanya. Biasanya kita keluar berapa? 9.000 nih. Mahal. Apa murah itu dibandingkan yang Pertamax nih. Tapi karena habis akhirnya beli yang Pertamax 11.000. Wah, lebih mahal ini. Enggak apa-apa. Pahalanya lebih banyak lagi. Apa dalilnya bahwasanya semua itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat hadisnya. Rasul mengatakan, yu'jarur rajul, seseorang itu diberi pahala oleh Allah fi nafaqatihi kulliha, dalam semua nafkah yang dia keluarkan, illa fit turab, kecuali dalam masalah memewahkan bangunan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Khabbab bin Arad, dan hadis ini derajatnya sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal budna, dan onta-onta gemuk, ja'alnaha, kami telah menjadikannya, lakum, untuk kalian, min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalam onta gemuk tadi, khairun, ada kebaikan yang besar. Fadhkuru smallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah terhadap onta-onta tadi, sawafa, dengan bersaf-saf, berbaris, berdiri berbaris. Fa idza, maka apabila wajabat, telah jatuh, junubuha, lambung-lambungnya unta, fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imu, dan berilah makan kepada al-qani', orang-orang yang qanaah, wal mu'tar, dan orang yang datang tetapi tidak minta-minta. Kadzalika, seperti itulah, sakharnaha, kami telah menundukkannya unta-unta tadi, lakum, untuk kalian, la'allakum, supaya kalian tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebut sembelihan yang paling utama, yaitu unta yang gemuk. Karena sembelihan kan ada 3 macam tadi. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Yang paling utama adalah unta karena paling mahal. Dan unta yang paling utama adalah yang gemuk, maka Allah sebutkan al-budna, unta gemuk, bukan unta kurus. Kalau unta kurus apa? Unta kurus adalah dhamir, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 27, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan di atas setiap dhamir, unta yang kurus, ya'tina, mereka datang, min kulli fajjin amik, dari jalur yang jauh. Ini orang-orang yang pada haji ya. Untanya kurus-kurus karena sudah digunakan perjalanan yang jauh dari negara-negara mereka untuk menuju ke Makkah, Baitullahil Haram. Kata-kata al-budna menurut mayoritas ahli tafsir artinya adalah unta gemuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-budna itu 3-tiganya tadi. Unta, sapi, sama kambing, semuanya al-budna. Tetapi tafsir yang pertama adalah lebih bagus, yaitu al-budna ini adalah unta saja. Kenapa? Karena setelahnya Allah mengatakan fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf, sembelihlah dengan berbaris, dengan berdiri. Dan kita tahu bahwasanya yang biasanya disembelih dengan berdiri hanyalah unta. Kalau sapi biasanya ditidurkan dulu, dibaringkan dulu. Kambing juga begitu, dibaringkan dulu. Tapi kalau unta sunnahnya disembelih dalam posisi berdiri.
Nah, bagaimana caranya supaya tidak lari? Caranya adalah diikat salah satu kakinya yang depan, dengan egol diikat, nah, supaya dia tidak lari. Kemudian disembelih pada bagian lehernya yang bawah sini. Kalau sapi kan pada lehernya atas sini. Nah, kalau unta pada lehernya yang bagian bawah sini, digores begini sampai lepas atau putus dua salurannya. Tayyib, karena itulah sebagian ahli qiraat membaca shawaf ini dengan bacaan shawafin, pakai nun, shawafin. Shawafin itu artinya berdiri dengan 3 kaki, salah satu kakinya diikat. Itu namanya shawafin. Allah menyebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Shad ayat 31 tentang cerita Nabi Sulaiman, idh urida alaihi bil ashiyyi as-safinatul jiyad. Nah, safinat atau sawafin itu adalah hewan yang berdiri dengan 3 kaki, salah satunya diangkat, salah satu kakinya diangkat. Nah, mari kita lihat bagaimana sunnah Nabi dalam menyembelih unta. Kakinya apa yang diikat? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Umar melihat seseorang yang anafa badanatahu, dia menderumkan untanya, ditidurkan untanya, yanharuha, dia akan menyembelihnya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, ib'athha, bangkitkanlah unta, qiyaman, dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, diikat salah satu kakinya. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha dijelaskan, muqayyadah yang dimaksud diikat adalah ma'qulatal yadil yusra, diikat tangannya yang kiri. Marbutatan bil iqal, diikat dengan egol. Jadi yang diikat adalah tangan kiri. Kakinya unta kan 4 nih. Nah, yang depan itu tangan, yang belakang itu kaki. Nah, itu yang diikat adalah yang depan, yang kiri sini. Diikat dengan egol. Nah, itulah makna dari shawafin kalau dibaca dengan bacaan shawafin. Tetapi memang dalam hal ini bacaan yang mutawatir hanya satu, shawaf, itu aja. Tidak boleh kita membaca shawafin, enggak boleh. Tapi kalau untuk tafsir enggak apa-apa. Jadi uniknya qiraah dalam Al-Qur'an itu yang boleh dibaca hanya mutawatir, yang tidak mutawatir enggak boleh dibaca, tetapi boleh untuk tafsir. Maka bacaan-bacaan yang tidak mutawatir masih ada gunanya, masih ada manfaatnya, bisa untuk tafsir. Shawafin itu bacaan Al-Imam Al-Hasan, bacaannya Al-Imam Ibnu Mas'ud. Beliau kalau membaca shawafin, tapi karena tidak mutawatir nggak boleh kita baca. Ada juga bacaan yang lain, shawafi, panjang ya, shawafi. Ini bacaannya Hasan Al-Basri. Ini juga bacaan yang tidak mutawatir. Shawafi artinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk korban dengan keadaan ikhlas, karena kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau unta itu sudah jatuh ke tanah, berarti dia disembelih dalam kondisi berdiri, maka silahkan makan. Ini bukan berarti kita disuruh makan daging mentah-mentah, bukan. Memang kalimatnya kalau hewannya sudah tak jatuh ke tanah alias sudah mati silahkan makan. Memang kalimatnya begitu. Tapi sama sekali bukan merupakan dalil makan daging kurban mentah, bukan. Siapa yang menafsirkan seperti itu, dia tidak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada istilah ijaz. Ijaz itu meringkas kata. Maka kalimat ini adalah termasuk ijaz. Kalau mau dipanjangkan jadi panjang sekali ayatnya, susah menghafalkannya. Kalau lambungnya sudah jatuh ke tanah, maka betetilah, kemudian pisahkanlah daging dari gajihnya atau dari kulitnya atau dari tulangnya, kemudian potong-potongilah, kemudian campurlah dengan bumbu, kemudian masaklah, kemudian kalau sudah makanlah, kesuwen. Nah, maka oleh Quran diijaz, diringkas. Karena orang Arab itu memang suka meringkas kalimat. Sampai-sampai orang Arab mengatakan khairul kalami ma dalla wa qalla. Kalimat yang paling baik itu adalah yang ringkas tetapi padat. Ini termasuk ringkas padat. Fakulu minha, makanlah.
Perintah makan ini bukan perintah yang wajib, sehingga jangan dipahami wajib. Tapi perintahnya ini adalah perintah kebolehan makan. Kenapa? Karena dulu di masa jahiliyah kalau mereka berkorban itu mereka mengatakan tidak boleh dimakan, haram. Semuanya harus 100% disedekahkan. Nah ini adat jahiliyah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kalau korban silahkan makan, enggak apa-apa. Kecuali korban yang wajib tidak boleh kita makan. Korban nazar, okay? Seseorang bernazar korban. Nah, itu semuanya total 100% harus disedekahkan. Apalagi korban yang sunnah seperti ini boleh kita makan, okay? Maka mayoritas para ulama mengatakan kulu makanlah ini bukan wajib karena ada kaidah bahwasanya perintah setelah larangan itu hukumnya adalah mubah bukan wajib. Kemudian Allah mengatakan wa at'imul qani'a wal mu'tar, berilah makan kepada orang yang qanaah dan orang yang datang tetapi tidak minta-minta. Maka ini kita harus bagi dua. Sebagian hewan kurban itu kita makan, sebagiannya kita sedekahkan. Tidak boleh kita makan semuanya. Kenapa? Allah perintahkan dua perintah. Makanlah, sedekahkan. Maka kalau kita hanya makan saja, total dimakan semuanya, enggak ada yang disedekahkan, ini berarti belum melakukan perintah Allah yang kedua. Kalau menyedekahkan semuanya malah boleh. Kenapa? Karena perintah makan tadi kan tidak wajib. Berarti sedekahkan total 100% enggak apa-apa. Seperti orang-orang Solo yang korbannya di Merapi misalnya. Dia enggak makan sama sekali. Dikorbankan di Merapi, dibagikan untuk fuqara orang-orang Merapi sana. Nah, sehingga dia tidak makan sama sekali, enggak ada masalah. Karena memang tidak wajib untuk makan. Nah, paling bagus adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Bagaimana itu? Mari kita lihat di dalam kitab namanya kitab Al-Mughni Libni Qudamah. Ini kitab fikih madhab Hambali yang sangat lengkap. Sifati udhiyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan tentang sifat kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Yut'imu ahla baitihi thuluth. Beliau kasih makan untuk keluarganya sepertiga saja. Terus 2/3 untuk siapa? Wa yut'imu fuqara jiranihi thuluth. Sepertiganya untuk orang-orang fakir dari tetangga-tetangganya, orang kampung. Wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bithuluth. Sepertiganya lagi disedekahkan untuk orang-orang yang datang minta-minta. Nah, maka paling bagusnya adalah hewan kurban itu pengkurban mengambil maksimal 1/3. 2/3 disedekahkan. Dia ambil hanya 1/3. Lebih dari 1/3 boleh enggak? Boleh, tetapi kurang afdal. Karena Nabi hanya ambil 1/3. Kurang dari 1/3 boleh enggak? Boleh dan lebih bagus. Karena memang semakin banyak disedekahkan berarti semakin afdal. Tayyib. Allah mengatakan di sini at'imu, berilah makan kepada al-qani, orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Kita kasih berapapun dia terima. Al-mu'tar, mu'tar itu orang yang datang tetapi tidak minta-minta. Boleh juga diartikan mu'tar itu datang untuk minta. Memang ada dua tafsiran di sini. Demikian juga qani, ini juga ada dua tafsiran. Ada yang mengartikan qanaah, ada yang mengartikan minta-minta. Jadi kata-kata qani itu unik ya. Bisa berarti qanaah, qanaah itu berarti enggak minta, bisa berarti minta. Nah, dalam bahasa Arab memang sering terjadi seperti itu. Ada satu kata maknanya dua ini saling bertolak belakang. Wara'a bisa diartikan belakang, bisa diartikan depan. Dalam surat Al-Kahfi kata-kata wara'a diartikan depan. Padahal seringnya orang Arab mengatakan wara'a itu di belakang. Nah, di sini juga begitu. Qani itu qanaah tidak minta atau qani artinya minta. Allah mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kami sudah menundukkan hewan kurban untuk kalian supaya kalian syukur. Mari kita lihat badan kita, bandingkan dengan hewan kurban, mana lebih gede? Lebih gede hewan kurban. Sapi gede, tapi ternyata ditundukkan oleh Allah sehingga manut aja dibawa ke tempat pengkorbanan, disembelih manut aja, disuruh tidur manut mawon.
kemudian dagingnya di apa potol-potol, dipotong-potong, manut mawon, tidak marah dia. Kalau marah mungkin dagingnya kumpul lagi Pak, jadi apa namanya, jadi hewan lagi, hidup lagi, marah-marah sama kita mungkin. Itu kalau tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum asalnya hewan itu tunduk sama manusia. Maka kalau ada hewan kurban yang dia tidak tunduk, kemudian lari, tidak mau disembelih, malah apa namanya marah-marah, itu hanya kasus tertentu aja. Saya pernah tanya, kenapa sih ada hewan kurban kadang-kadang begitu lari-lari begitu sampai merepotkan para penyembelihnya? Nah, itu katanya salah satu sebabnya karena hewannya lagi stres. Nah, itu berarti salahnya penyembelih. Mestinya kita itu sebelum menyembelih itu hewannya dibikin nggak stres dulu. Jangan menyembelih hewan di depan hewan, bikin stres dia. Karena dia melihat temannya disembelih, dia pasti mikir, wah aku bariki disembelih juga. Awas ya, yang menyembelih saya siapa ini? Jangan mengasah pedang di depan hewan kurban. Apalagi nakut-nakuti, awas kamu ya. Habis ini kamu. Ya. Nah, itu nggak boleh, itu bikin stres itu. Jangan dibikin hewannya kelaparan sehingga ketika dia mau disembelih stres, dia udah lapar dulu. Bikin kenyang dulu, tenang dulu, baru kemudian bismillah disembelih, insya Allah tidak akan lari. Nah, maka kalau lari itu salahkan diri sendiri Pak. Kenapa engkau bikin hewanmu stres sehingga lari? Tapi kemudian Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dagingnya kurban, darahnya kurban tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa dari kalian. Ini dalil bahwasanya daging kurban itu bukan yang dituju dari kita berkurban, tetapi ketakwaan yang dituju. Nah, bentuk takwa itu bagaimana? Untuk kurban ini bentuk takwanya adalah selain ikhlas adalah juga bersedekah. Sedekah itu menunjukkan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang paling penting dari hewan kurban ini bukan dagingnya banyak atau sedikit, bukan, tetapi berapa yang disedekahkan. Kalau ada orang hewan kurban sapi misalnya, dia dapat 15 kilo misalnya bagian dia, tetapi yang disedekahkan hanya sedikit, maka dia lebih banyak dapat dagingnya. Tapi ini ada orang hewan kurbannya kambing, dagingnya cuma sedikit, tapi total dia sedekahkan semuanya. Sehingga yang dia sedekahkan lebih banyak dari yang kurban sapi tadi. Berarti yang lebih afdal adalah yang kurban kambing. Kenapa? Dia sedekah lebih banyak. Yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya atau amalnya. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dagingnya gede atau besar atau sedikit atau kecil, itu semuanya bukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sampai hanyalah amal kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat 37 ini termasuk ayat sababiyah, yaitu ayat yang punya sebab nuzul. Kenapa turun ayat ini? Dulu orang-orang jahiliyah kalau menyembelih kurban, biasanya dagingnya, darahnya dibawa ke Ka'bah. Setelah itu dagingnya dipukul-pukulkan sama bodinya Ka'bah itu. Kemudian darahnya juga ditemplokkan sama Ka'bah itu. Nah, ketika umat Islam disuruh untuk menyembelih kurban, mereka pengen seperti itu juga. Dagingnya mau dibawa ke arah ke Ka'bah, kemudian mau ditempelkan pada Ka'bah. Nah, oleh Nabi kemudian dilarang. Enggak perlu begitu, karena Allah itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Demikian juga ayat ini secara tidak langsung menunjukkan tidak wajibnya kurban menghadap ke arah kiblat. Karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Sehingga darahnya menghadap ke arah timur, menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah utara, enggak ada masalah. Jadi menghadapkan kurban ke arah kiblat itu hanya sunnah, tidak wajib. Kalaupun susah untuk dihadapkan ke arah kiblat, ternyata dia jatuhnya menghadap ke arah timur, ya enggak ada masalah kurbannya menghadap ke arah timur. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya tetapi takwanya. Kemudian Allah mengatakan wabasyiril muhsinin. Berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Abbas menafsirkan muhsin itu adalah orang-orang yang tauhid kepada Allah, sehingga ketika menyembelih dia membaca bismillah, mentauhidkan Allah, diberi kabar gembira akan diterima amalnya, kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim.